Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview mobil 30 jutaan. Mobil apa tuh? 30 jutaan. Mobilnya Kia Visto. Yuk kita lihat langsung. Dua, satu. Oke, ngomong-ngomong soal Kia Visto ini mobil yang cc-nya itu 1000. Mobil ini lahir tahun 2000 sampai dengan 2003, 2004 ya, 2003 atau 2004 ya. Nah, yang pertama adalah Visto Q. Nah, yang kebetulan yang ini tahun 2002 kalau nggak salah, 2002 itu adalah Visto Jeep Drive. Bedanya apa? Bedanya hanya di tampilan saja sih. Untuk mesin sama 1000 cc dan kebetulan ini adalah Matic. Jadi Matic dengan 4 percepatan. Kemudian nanti kita lihat bagian mesinnya. Jadi 1000 cc Matic. Oke, ngomong-ngomong soal Kia Visto ini sebenarnya sudah diproduksi dari tahun 1997, namun baru masuk ke Indonesia pada tahun 2000. Nah, tahun 2000 ini diberi nama Kia Visto QE. Jadi QUE. Q bermesin 1000 cc, berpenggerak roda depan, kemudian transmisi yang manual itu 5 percepatan dan kalau yang otomatis itu 4 percepatan. Nah, kemudian pada tahun 2002 Kia Visto mendapatkan minor facelift ya dan dirubah namanya menjadi Kia Visto Jeep Drive. Nah, kalau yang Jeep Drive ini sudah menggunakan velg 14 inch racing. Kalau yang Q itu masih menggunakan velg kaleng 13 inch. Perbedaannya ada pada detail eksterior khususnya pada bagian depan yang kini menggunakan grill horizontal dan lampu diamond cut. Oke, yuk. Saya udah melihat bagian luarnya, sekarang kita lihat bagian dalamnya. Sekarang kita lihat dalamnya. Berantakan. Oke ya, kita lihat bagian dalamnya di sini terdiri dari 2 baris, kursi deretan kursi supir dan kursi penumpang. Kalau kita lihat di sini di bagian pintunya itu ada door pocket buat taruh kartu atau uang receh. Kemudian ada apa namanya? Power window ya, power windownya cuman belum otomatis. Biasanya kan kalau di mobil-mobil yang sekarang sudah otomatis, yang bagian si kaca supir itu belum otomatis yang ini. Jadi hanya ada power window depan, kiri dan kanan. Untuk belakang tidak ada karena yang belakang itu masih pakai engkol. Kemudian di sini juga ada laci penyimpanan cuman sempit ya. Ini saya buat naruh kos kaki. Di sini laci penyimpanan, kemudian di sini juga bahannya plastik. Kemudian di sini kita lihat dashboardnya juga plastik. Kita lihat ada lubang AC-nya itu ada 4. Di sini lubang AC-nya bulat. Kemudian di tengah 2 dan di samping kiri 1. Kemudian kita lihat di speedometer itu ada indikator bensin, kemudian kilometer, kemudian di sebelah kiri itu ada suhu. Nah, kemudian indikator lainnya juga ada yang coba ini di kontak. Ini kan karena pintu terbuka, itu terbuka jadinya. Indikator pintu terbuka, kita kontak. Ini ada rem tangan dan aki serta oli. Oke, kemudian di tombol setir, aduh susah ngambilnya. Di tombol setir itu hanya ada klakson. Ke bagian tengah itu di sini ada lampu kabut atau fog lamp. Kemudian di sini ada lampu hazard. Kemudian di sini ada tape. Di sini kebetulan sudah saya ganti bawaannya, tadinya tape. Kalau di sini saya ganti menjadi CD. Kemudian di sini ada pengatur hembusan angin untuk setelan AC ya. Ini AC dari depan
Kemudian di sini dari depan sama kaki, kemudian di sini ada kaki saja. Oke, kemudian yang bawahnya itu suhu. Jadi dingin, di sini semakin ke kiri semakin panas. Oke ya. Kemudian di sini juga ada udara dari luar atau udara sirkulasinya di dalam saja. Oke, kemudian karena ini transmisinya matic, jadi terdiri dari 4 percepatan. Di depan itu ada P untuk parkir, R mundur, N netral, D itu untuk maju atau jalan dari gigi 1 sampai gigi 4. Nah, langsung kedua, tiganya gimana? Tiganya itu ternyata ada di overdrive. Nih, tombol di sebelah sini ini ada overdrive. Kalau kita lihat kan di mobil-mobil lain itu pasti ada tiganya. Nah, kemudian di sini ada 2 dan L atau 1, gigi paling kecil atau gigi rendah. Nah, kemudian di bagian tengah itu di konsolnya itu ada laci penyimpanan buat minum di sini. Kemudian di sini nggak tahu nih ya buat apa ya. Taruh koin. Kemudian di sini ada yang namanya rem tangan. Oke. Untuk nyetirnya juga nyaman ya, cukup nyaman untuk mobil sekecil ini. Ini pedal gas dan ini pedal rem. Hanya 2 itu aja, gas dan rem. Oke. Kemudian bagian bawah juga ada yang namanya laci penyimpanan juga di sini. Nih, laci penyimpanan. Kemudian di bagian kiri setir juga ada yang namanya laci penyimpanan. Kemudian kita lihat di bagian kiri itu ada yang namanya box penyimpanan di sini. Box penyimpanan cukup lega. Nah, kemudian ada speaker 2 di sini. Bagian kanan dan bagian kiri. Oke, selain itu di sini juga ada apa ya? Sebelah kiri. Oh ya, sebelah kiri itu sama. Di pintunya itu laci penyimpanan, kemudian laci penyimpanan kecil. Nah, kebetulan untuk Kia Visto ini setelan untuk spionnya itu masih manual. Jadi menggunakan engkol di sini. Kita bisa set menggunakan engkol. Mau turunin, mau naikin menggunakan engkol. Oke. Kemudian apalagi ya bagian depan ya? Bagian depan sudah cukup sih ya. Bagian depan sudah cukup. Yuk kita pindah ke kursi belakang. Oh ya, untuk untuk maju ini untuk merebahkan setelan bagian kursi supir ya. Ini bisa kita tarik di sini, kemudian kita rebahkan sama kayak mobil-mobil pada umumnya. Kemudian untuk setelan maju mundurnya itu berupa seperti ini di bagian depan. Jadi kita tinggal tarik tuasnya, kemudian kita mundurkan. Oke, sekarang kita ke bagian kursi penumpang. Nah, ini kursi penumpang. Kita lihat di sini. Ini ada pegangan. Kemudian ada buat buka tutup. Untuk membuka. Kemudian di kaca belakangnya masih menggunakan engkol. Jadi masih menggunakan engkol. Nah, sekarang kita coba duduk di kursi bagian belakang. Untuk mobil sekecil ini, nih ya, untuk mobil sekecil ini, untuk duduknya pun masih nyaman nih. Saya dengan tinggi 172 itu untuk dengkul atau legroom ya, legroomnya ini masih cukup lega nih, masih ada jarak. Kalau kita mepetin itu masih bisa 8 jari. Tuh, di sini.
Nah, kemudian di sini ada lacinya, ada kantongnya nih. Ada kantongnya standar. Kemudian di sini juga ada buat tempat taruh minum. Tuh, hanya satu di sini. Sama di kanan dan kiri itu sama. Dan cukup lega, ini bisa dinaikin untuk 3 orang di bagian kursi penumpang. Ini ya. Cukup lega juga. Bagian kursi penumpang 3 orang, kemudian 1 orang di sini ya. Untuk mobil sekecil ini untuk 5 orang masih cukup lah. Oke. Oh iya, tadi bagian depan itu ada lampunya di bagian depan, kemudian ada spion depan lengkap dengan vanity mirror. Oke, ini kursi penumpang. Sekarang kita ke bagasi. Bagasi belakang di sini ada tuas ya. Ini tuas pembuka bensin. Kalau mau ngisi bensin, ini pembuka bagasi. Kita tinggal tarik sampai bunyi tek gitu. Nah, ini bagasinya. Bagasinya juga masih luas di sini. Jadi ada bagasi bawah. Ada buat naruh barang di atas. Toh kita di bawah bagasi juga ada untuk taruh yang namanya ban serep. Ya, buat taruh ban serep kita buka. Nah, nih tempat taruh ban serep. Ya, bagasinya cukup lega. Kemudian gimana caranya kalau kurang lega mau bawa barang banyak? Nah, kalau mau bawa barang banyak, kita bisa menurunkan kursi. Jadi kursinya bisa dilipat, kursi bagian penumpang belakang. Tuh. Kalau kita lihat di sini. Nah, ini cukup lega ya. Kalau kita lihat dari belakang. Tuh. Bisa muat untuk naruh sepeda. Sepeda bisa masuk. Oke. Bagian bagasinya. Kita balikin lagi. Kita balikin lagi tempat semula. Oke, untuk mobil di harga 30 juta nih saya beli di harga 34 juta. Cuman masih ada minusnya ya. Jadi untuk Matic seharga 34 juta itu murah banget. Tapi ada minusnya. Saya harus dandan AC supaya dingin itu sekitar berapa ya kemarin ya? Habis sekitar 3 jutaan. Untuk AC 3 jutaan. Mobil ini kemarin kemudian harus ganti oli, baik oli mesin maupun oli Matic. Standar lah kalau kita baru dapat kalau beli mobil second itu pasti ganti oli. Ya, itu doang sih yang jajan. Oh ya, selebihnya perintilan-perintilan ini kemarin pas dapat, ini dapat bukan originalnya. Untuk tombol power window. Makanya saya beli copotan sekitar 100.000. Kemudian apalagi ya yang saya beli? Oh ya, washer buat nyemprot air untuk wiper ya, washer wiper. Kemudian apalagi yang belum saya dapat adalah ini. Yang belum dapat itu inner fender. Nah, nih inner fender bagian kiri depan. Ini masih saya tutup
pakai talang air, karena kalau nggak ditutup itu muncrat kemana-mana air kalau hujan ya. Nah, ini saya belum dapet. Untuk mesin belum jajan apa-apa. Paling gampang mesinnya nih, tinggal dibersihkan injektor dan ISC-nya. Injektor, ISC, dan throttle body. Nah, injektor juga jangan sering-sering dibersihkan. Paling kalau mau membersihkan itu ya air filter, kemudian throttle body dan ISC. Tinggal disemprot-semprot doang sih. Servisnya juga gampang, sendiri juga bisa. Nah, untuk harga 34 juta, kemudian dandan ya habis 4 jutaan lah. Jadi untuk mobil ini 38 juta. Saya pikir cukup murah ya. Kemudian untuk apalagi transmisinya matic, kemarin dicoba nanjak ke Kawah Putih juga oke, dari Tangerang ke Bandung. Oke, untuk mobil di harga 30 jutaan sampai 40 jutaan worth it lah mobil ini dibeli. Kia Visto. Oke, dari saya reviewnya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.